Assalamualaikum. Aku tepati janji aku ya. Tapi sebentar aja dulu hari ini ya. Karena aku tahu kalian menunggu aku. Ya, waalaikumsalam. Gimana, ada kabar baru nggak? Ada kabar baru nggak tentang mereka? Ayo laporan sama maknya. Ayo laporan sama mamanya. Betul mami, apaan tuh betul? Kan aku udah bilang pagi, ya kan? Pagi tapi sebentar dulu gitu. Ya diemin aja dulu ya, karena kan kemarin sudah berapa kali tuh kasih gebrakan, ya kan? Sekarang mereka lagi santai dulu. Pagi semua, Nina Naris. Ada tuh siapa itu bikin rusuh, jangan disebut namanya. Bikin rusuh pagi-pagi, kenapa lagi? Jangan disebut nama, ya. Namanya jangan disebut. Selain Verfu, ya. Ya, jangan disebut namanya selain Verfu, oke? Sebelah aja lah namanya gitu ya. Yang sebelah gitu, oke? Ya, biar tidak terhujat Verfunya. Ya, sayang ya. Sian Verfunya. Pagi semua. Iya, sama. Pagi Nona Faza. Semalam ya panas ya mereka ya. Yang ramai tentang bunga ini gorengnya biarin aja main sebelah, kan udah bilang. Ya kan, si Verfu tuh lagi menikmati permainannya, energinya lagi berjalan. Toko sebelah kalau nggak ribut rugi emberan. Itu marketingnya mereka. Kita nggak usah ribut. Masalah marketing kita tuh berbeda. Damai aja, damai. Oke? Marketing kita tuh berbeda, oke? Ya, berbeda. Ya, kalau mereka nggak yakin dengan atas namanya simbolnya, tinggal tanya ke orangnya. Kalau aku sih begitu ya, jadinya tidak ada fitnah. Bener nggak guys? Feeling aku mah begitu, ya kan? Jadi nggak usah apa namanya pengada-ngada lah gitu, ya kan? Ya tinggal nanya orangnya aja. Atau kalau kita punya instingnya dari si Feral, nggak ada yang percaya buat orang yang pembenci. Gitu aja sih. Simpel sayang. Simpel. Tinggal nanya ke Feralnya, tinggal nanya ke Vio. Pokoknya yang bersebutan namanya F aja, tanya-tanya aja. Udah. Ya. Gak usah diiniin lah. Ya kan? Ya bisa aja pihak floristnya nutupin. Ya kan? Namanya kan dibilang private. Gitu aja, simpel. Ya kan? Dimin aja. Ya, mereka suka, alhamdulillah. Nggak suka ya udah, itu hak mereka sayang. Ya, kita nonton aja, berdoa yang terbaik gitu. Ya. Ya, insya Allah Fuji sama Feral jodoh. Lah, siapa yang ngomongin bunga? Lah, itu anak-anak tahu, Naila, karena mereka kepengen bunga, Naila, ya kan? Pengen bunga, ntar gue kasih bunga 7 rupa, mau nggak tuh? Bukan bunga 7 rupa, mau nggak lo? Dasar. Iya, pada panas bunga. Aduh ya Allah. Ya kan, kalau dikasih bunga bang mau kita ya. Tuh, gue juga bilang apa, Mehun sama otak sama gue. Ya Mehun, kalau bunga bang kita langsung girang-girang ya. Ya Allah, manusia. Ada aja ya. Yang gak suka aja sampai segitunya ya. Ya kan? Ya, nggak suka seseorang sampai sebenci-bencinya. Kita jangan sampai kayak gitu ya guys. Nggak boleh ya. Gitu loh.
Yang namanya manusia kan setan pasti menggoda untuk kebencian. Ya aku juga pernah ngerasain gitu. Tapi jangan sampai berlebihan. Langsung istighfar. Ya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Gitu. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya hayyu ya qayyum ya jami ya mujib sallallahu ala Muhammad. Kalau dilanda kebencian, hati aku namanya setan suka mengganggu ya. Gitu. Ya udah langsung baca itu. Ya kan? Iya, panas mulu. Semalam aja aku direport. Untung TikToknya langsung gercep loh. Inbox ke aku. Ya kan? Kaget sih. Gitu loh. Kaget lah sayang semalam tuh. Ya kan? Kita lagi enak-enak ngomongin kembang. Apa namanya? Wijaya Kusuma ya. Ya kan? Kita lagi ngomongin kembang loh. Ya kan, tiba-tiba tuh direport, terus katanya ada penonton yang nggak nyaman, ya kan? Alhamdulillahnya langsung di inbox dulu, ditanya ke akunnya, TikToknya baik, makasih ya TikTok, kamu baik sama aku, insya Allah berkah selalu TikTok ya. Harus bisa membedakan ya TikTok. Ya, orang-orang TikTok harus bisa membedakan orang yang menghasut sama yang tidak ya. Alhamdulillah kok baik kok TikToknya sama aku. Baik. TikToknya baik guys sama aku. Kalau yang pertama kedua tuh iya langsung diblok tiba-tiba. Kemarin enggak, udah berapa kali lagi udah enggak. Mereka nanya dulu. Karena kan mereka juga ngecek VT-VT aku lah. Ya kan, ngecek VT-VT aku. VT-VT kayaknya aku itu mengandung kebencian enggak? Terus menyebutkan nama seseorang dengan kebencian enggak di konten aku? Kan enggak ada. Ya kan? Kan enggak ada guys. Ya enggak? Mi hari ini aku libur dinas ya Allah. Buru-buru lah ya. Ya Allah. Iya semalam panas ya sampai segitunya ya guys. Kaget lah kita lagi enak-enak ngobrol ya. Sampai segitunya loh panas. Ya nggak suka dengan seseorang sampai segitunya. Astagfirullahaladzim. Ya bener-bener aneh aja gitu loh. Manusianya kebenciannya berlebihan kan nggak boleh ya, kalau berlebihan juga benci sama dengan seseorang gitu loh, nggak boleh lah ya. Memang manusia kan adalah diberikan kebencian ya. Di saat kita lagi nggak benci tiba-tiba Allah ngasih setan menggoda kita, diizinkan tuh ya, diizinkan gitu. Tinggal kitanya cepat-cepat istighfar enggak gitu. Makasih Rora. Iya kaget ya semalam ya Bebep ya, kita lagi enak-enak ngobrol ya. Luar biasa ya kagetnya kita ya. Gue langsung matiin tuh. Ya karena nggak masalah sih nggak dimatiin juga karena TikToknya udah ngasih laporan dulu gitu. Cuma untuk jaga-jaga aja, sigap aja gitu. Iya semalam matiin live, sigap aja. Karena itunya udah ngasih laporan ke aku dulu TikToknya. Jadi mereka ngasih tahu dulu gitu. Ada penonton yang nggak nyaman dengan VT aku loh. Kenapa? Emang VT aku bacain apa? Iya, orang lagi bacain, energinya, koneksinya mereka lagi enak banget. Alhamdulillah bisa kesambungan ya di channel aku satunya ya Bebep ya. Semalam, untung aku ada 2 channel, 2 akun. Ya kan? Jadinya bisa kesambungan. Nanti aku tinggal nyambungin gitu. Banyak yang panas Naila. Ya sekarang gini,
Mereka kan punya peramal sendiri-sendiri. Puji nggak meminta aku untuk ngeramalin loh. Kagak ada, nggak ada. Dan aku nggak pansos. Lucu ya, ada yang bilang katanya pansos lah. Ini Puji, ih maaf banget. Lucu aja gitu mencari kesalahan orang. Ya, aneh ya. Lucu. Disangkanya aku peramal ini kali, dadakan kali ya. Gitu. Dipikirnya mereka aku peramal dadakan kali gitu. Aku mau TikTok sempat vakum setahun sayang. Iya, gak apa-apa, bismillah. Kan kita kan TikTok itu pasti akan ngelapor dulu ke aku, nggak langsung matiin mereka, nggak. Karena kan ngeliat VT aku nggak nebar kebencian. Kecuali nebar kebencian baru langsung blok kayaknya sih kayak gitu. Kalau kitanya nggak nebar kebencian, otomatis mereka juga lihat dulu VT kita. Ya, kaget aja. Alhamdulillah itu dia TikToknya berbaik hati gitu loh ke aku. Jadi permisi dulu, ngetok pintu lah ibaratnya. Bagus sih, baik kok dia TikTok. Iya baik kok TikToknya beneran. Aku nggak ngomong bohong ya. 2 kali aku dikasih laporan dulu. Terus aku aju banding, nggak ada mau menebar kebencian, aku bilang. Ya kan, nggak ada. Makanya dianya langsung itu kontennya mau lanjut nggak? Aku bilang lanjut, tapi aku matiin langsung. Ya kan, aku lanjut ke sebelah akun aku satunya, ya kan? Panas mereka sayang. Udah di akun sebelah aku dibilangnya pansos. Lucu ya. lucu sekali. Afi, walaupun gak diladenin, kalau hatinya udah busuk, itu tetep aja. Ya, kita ngeladeninnya dengan kebaikan. Kan TikTok bisa melihat, TikTok bisa mendengar. Makanya langsung laporan dulu ke aku. Nggak langsung dimatiin, enggak. Langsung dilaporan. Makasih Anissa. Nggak ada personal reading ya Anissa di sini ya. Maaf ya. Kamu kalau mau baca personal reading di Prama lainnya aja, nggak apa-apa sayang. Ya. Di sini nggak ada. Ada tulisannya ya, no personal reading di sini ya, Beb. Kerja aja bikin sayang. Kamu bisa berbuat apa? Misalnya kamu bisa masak. Ya udah bikin tutorial masak gitu. Baru mulai, Beb. Ya. Makasih Dilan. Iya, si Lop-Lop aja sampai pindah loh, Lop-Lop loh. Dia aja sampai segitunya ya panasnya katanya. Iya, panas banget. Padahal kita nggak ngejelekin orang ya. Kita ngomongin Fuji sama Feral loh. Lagi ngomongin Wijaya Kusuma. Iya, malah kan aku menganjurkan dan saranin kalian jangan ngerepot siapapun kalaupun dia benci kita gara-gara kita fans dengan seseorang gitu ya. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kita ngerepot mereka gitu lah. Biarkan Allah yang ngerepot mereka gitu aja. Ya, karena samanya kalau dia repot kita terus kita repot dia tuh samanya. Ya. Kecuali yang bersangkutan ya, yang report silakan gitu.
Misalnya dia ngejelekin Fuji, kamu gak usah balas report, udah diemin aja. Kecuali Fujinya yang repot mereka, ya karena itu kan yang bersangkutan gitu loh. Jadi kita nggak ikutan kena efek negatifnya dari yang haters ini gitu. Tapi siapa bilang yang mekar nungguin setan? Bukan sayang. Justru Wijaya Kusuma itu bawa keberuntungan, bebek. Aku aja mekar jatuh 2 ya di malam suro. Ini langsung aku taruh di air. Tuh. Ini bisa buat obat. Kata siapa? Kata siapa Wijaya Kusuma ininya kuntilanak? Kagak ada. Kamboja tuh iya, bunga Kamboja tuh iya. Wijaya Kusuma kagak ada. Direbus nggak mie? Enggak, itu mah aku direndam doang buat muka. Ini bunga Wijaya Kusuma. Ini apa namanya, berkembangnya tuh Allahu alam ya, ada yang cepat ada yang lama ya. Aku termasuk cepat sih. Iya, sedap banget. Aku termasuk cepat. Bisa diminum, tapi dicuci dulu kamu diminum. Buat muka juga bisa sayang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, bidara bagus juga. Wijaya Kusuma juga bagus sayang. Aku ada bidara, bambu kuning. Tau kan bambu kuning, bambu hoki tuh. Nih kayak gini aja nih. Tuh. Nih kayak gini. Kata ini bambu rezeki ya, kata orang-orang Cina gitu loh. Numbuhnya juga dia nggak apa namanya, nggak susah ngerawatnya. Tuh, tinggal taruh di pos, taruh di ini aja. Ya itu kena serangan Linda. Kena serangan sayang, efek. Beli aja sayang, beli di online. Bambu kecil kayak gini, bambu hoki bilangnya ya. Ini penangkal bisa, narik rezekinya bisa ya. Taruh di kamar. Aku banyak taruh di kamar. Tadinya kan dia bertumpuk kan, modelnya kayak 3 gitu, piramid gitu deh, ya kan. Di online banyak sayang. Beli di online 25.000 kok satu, kalau nggak salah ya, ada yang 15.000 gitu. Ini tadinya nggak ada bunganya, masih batang doang kayak gini nih bebek ya. Nanti kalau dia berkembang itu, kata orang Cina, orang-orang dulu, ini kan bambu hoki, ini bawa rezeki, jadi narik rezeki gitu. Kita harus ada tanaman, harus ada ikan gitu di rumah. Kalau nggak ada ikan ya tanaman gitu, ya. Punyaku kering nih, padahal disiramin terus. Ya, kamunya harus perbanyak istighfar sama salawatnya juga buat jaga-jaga. Soalnya kan itu juga buat nalangin energi negatif. Bambunya itu nggak tambah tinggi kalau aku taruhnya di tempat yang gede. Ada di bawah. Tapi kalau kita naruhnya tempat yang kecil ya dia nggak akan tinggi-tinggi sih, gitu aja. Ya. Soalnya sekarang orang semakin maju teknologi tapi juga semakin mundur ya. Ya tentang itu aja. Banyak yang make tentang ilmu-ilmu gaib juga. Karena ya kayak sekarang aja banyak ilmu bertebaran tapi tidak ada nasabnya, tidak ada ya maksudnya guru langsung gitu loh. Kalau aku kan dulu sampai sekarang aja masih face to face sama guru gitu. Pas orang kan kebanyakannya bergurunya di online. Jadi kita nggak tahu di online itu kan bisa dirubah. Ya kan, kalau yang sesepuh kan otomatis mereka nggak terlalu kenal online kan gitu. Palingan teleponan doang, WhatsApp, tapi nggak kenal yang online kayak kita gitu ya guys, gitu. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mami, aku punya bunga Edelweiss kering. Mendingan dibuang. Soalnya sebenarnya nggak boleh ngambil bunga di gunung, nggak boleh sayang. Takutnya yang ngambil itu nggak permisi, kan udah ada contohnya, Gunung Lotobi. Ya, dibuang sayang. Bismillah aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya buang Edelweiss ini ke WC buangnya. Ya, untuk buang kesialan saya. Maaf untuk penghuni siapapun yang di gunung. Ini bunga entah itu beli atau kamu ngambil dari sana. Tolong maafin, saya udah ceroboh ngambil bunganya. Itu tolong dibuang kesialan saya. Gitu. Ya. Soalnya Edelweiss itu kan di gunung. Gunung itu kan memang tempatnya ya banyak alam gaib kan, gitu. Pantes Mi, bunga itu buat Neveri, apa sih Neveri? Mi kalau nanam bidara bagusnya pot gede sayang. Bagusnya. Soalnya kan dia mekar nanti. Bagus loh. Bagusnya gitu. Apalagi kalau ada yang bidaranya bidara India ya, kalau nggak salah apa bidara Arab ya, yang ada buahnya tuh dimakan enak itu, bagus. Aku pernah makan bidara India kalau nggak salah ya, buahnya ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Neveri apa sih, Rora? Aku baru denger deh. Buah bidara, iya enak sayang. Bagusannya bidara Arab sama bidara Arab sih. Kalau buat nalangin yang bagus banget itu bidara Arab yang berduri. Ada Mi buahnya dulu bagus. Ya Allah sayang banget. Kita lihat energinya Fuji ya. The Wheel of Fortune bre. Bagus sayang, bagus banget sayangku, cintaku. Bagus. Udah kartu keberuntungannya itu dia. Kali Mi apa? Neveri apa sih? Aku baru dengar soalnya. Kalau bisa jangan cabut-cabut apapun di gunung-gunung sayang. Oh typo. Iya. Baru nggak apa-apa. Fuji. Seven of Cups. Fuji lagi mengejar target ya. Ini ada keberuntungan 7 turunan nih buat Fuji. Ya, ada di Wheel of Fortune sama Seven of Cups. Tapi masih bayang-bayang ya. Jadi harus melakukan yang terbaik aja ya Fuji. Aku ngelihatnya. Bagus ini Fuji kalau kamu jalaninya dengan kehidupan. Tuh, The Hermit tuh. Ya, kan aku udah bilang. Lakukan yang terbaik aja Fuji karmanya. Ya, yaitu perbaiki spiritualnya kamu agar kamu mendapatkan keberuntungan 7 turunan. Ih, bagus banget. Oh, ngeri. Oke, typo. Iya Mi, bidaraku cepet banget numbuhnya. Alhamdulillah Naila. Kitanya harus barengin dengan doa. Bukan kita ngandelin barang gitu loh. Jangan ngandelin barang juga, kita ngandelinnya ya diri kita ke Allah langsung juga gitu, biar terkoneksi. Nah, entah kalau aku ya setiap mau megang pohon tuh ya ajak ngobrol. Assalamualaikum pohon, kayak pohon cabe nih. Kemarin kan kita ngobrol dulu ya. Kayak pohon cabe kan, berapa kali gagal tuh kan. Terus aku ngobrol, cabe, ayo tumbuh biar nanti dihisapnya lu berguna di akhirat. Bener, sekarang udah mulai berbunga. Diajak ngobrol bebek. Ya, terus energi kitanya kan jadinya ke transfer ke mereka. Ya, bawa rezeki yang banyak ya bunga, aku bilang gitu. Cabe, biar aku bisa makan cabemu, kan bermanfaat. Sekarang lagi berbunga guys.
Ya aku juga ngajak ngobrol tanaman sayang. Benar. Ini aja bambu-bambu nih. Gue ajak ngobrol loh. Gini. Hai bambu. Pagi aku bilang gitu. Bawa rezeki ya. Jangan bawa kesialan, bawa rezeki. Soalnya banyak yang numpang di hidupku. Ya kucing, ya manusia. Kamu gitu. Ngobrol aja. Orang tua dulu kan begitu. Sambil ngobrol. Dulu papaku muda, dia pergi pulau ambil batu cantik, nggak jumpa jalan pulang Mi. Maksudnya gimana? Linda. Lah Dilan, Gembang ngajak ngobrol kucing, ngajak ngobrol apa namanya bunga, pohon, ama ngajak ngobrol ini rumah juga aku ajak ngobrol loh. Benda mati ini di akhirat nanti akan ditanya semuanya. Makanya aku ajak ngobrol. Misalnya kalau lagi hujan terus kemarin kan anginnya kencang, ya Allah, rumah jaga-jaga baik-baik ya, kuat-kuat ya, jangan ada bencana ya, kuatin soalnya banyak yang numpang. Kayak mobil aja, aku mau jalan, Assalamualaikum mobilku, baik-baik di jalan, jangan sampai nyerempet orang ya. Pokoknya kamu harus yang sehat, selamat sampai rumah. Kemanapun dibawa pergi, sehat, selamat gitu. Nanti dihisapnya nggak diomelin sama Allah. Aku ngomong gitu. Aku diajarin sama nyokap gitu. Buatnya pusing di situ aja, lalu pulangkan di tempat baru, diizin pulang. Ya iya kan udah dibilang, nggak boleh ngambil sesuatu barang kalau nggak permisi. Apalagi kalau ada niatan nggak baik, nggak suka mereka. Ya, di sini Fuji tuh ada the wheel of fortune ya, bagus ya, ada keberuntungan. Dan Fuji harus memikirkan tentang spiritualnya mulai dari sekarang ya Fuji. Kalau kamu mau meraih keberuntungan 7 turunan, kamu harus bisa mengoreksi karmamu sendiri. Kita nggak tahu ya, walaupun Fuji terlihat sempurna kan, namanya manusia pasti ada kesalahan, bener nggak guys? Ya kan? Pasti ada kesalahan gitu, entah dengan keluarga, entah dengan teman-temannya, ya gitu loh. Walaupun dia terlihat sempurna, terlihat bahagia, pasti ada kesalahan. Jadi harus dipikirkan ya, entah itu dari ucapan, tindakan, niatan, gitu ya Fuji ya. Aku lihatnya kayak gitu energinya. Karena di sini Fuji ya memikirkan kakak iparnya, kakaknya ya yang sudah meninggal. Kangen dia, kangen. Karena rasa sakit itu masih ada sebenarnya. Masih ada. Walaupun dia coba untuk mengcovering ya perasaan sakit hatinya dia. Karena kan ya udah lama kejadiannya, tapi tetap aja masih ada. Masih ada dia rasakan. Ya, masih ada. Tapi bagus energinya kalau Fuji bisa benahi diri. Ya Ji, benahi diri, benahi karmamu. Kita lihat dengan energinya Feral. Iya, banyak yang panas malam. Ya, dia nonton aja hampir 400 loh kemarin semalam. Ya guys, banyak yang panas. Apalagi bacanya kita lagi yang koneksi mereka, ya kan? Panas banget mereka. Iya, insya Allah bisa gitu loh. Makanya kita doakan aja, kita coba tarik ya. Makasih Das. Kita lihat energi Feral. Tuh, Three of Cups, Page of Cups. Tuh, dia kangen. Kangen ya. Tuh.
Dia kangen dengan Fuji. Tapi mau gimana? Dia harus kerja. Tuh. Kangen sama orang tuanya, sama keluarganya. Tuh. Kangen. Tapi dia tuh, ya ada Six of Cups lagi. Tadi juga ada Six of Cups ya. The bottom of the deck-nya. Pasti ada yang barengan, padahal udah di-shuffle. Fuji si Feral ini kangen, pengen happy sama pacar, sama keluarga tuh. Ya pantas ini. Tuh, ada pertemuan memang tuh. Tapi ya sebentar doang, nggak lama. Sebentar karena kerja ya di Emperor. Ini ketemu memang, tapi nggak lama. Ya, tuh Perol tuh coba untuk lakukan segala cara. Ya bener kan, setengah jam doang. Iya, sebentar kan? Di sini juga energinya udah kelihatan. Nih dia lagi lakukan segala cara ngikutin permainan orang-orang lama tuh. Ya. Kangen dia ini sama keluarga, sama pasangan. Nih ya, Feral nih. Lagi ibaratnya tuh ngelabui kebahagiaan dia dengan orang-orang lama yang sekitarnya. Yang dia pikir, nih orang haters nih, dia tahu nih nggak suka hubungan gue nih. Dia gunakan segala cara. Ya, biar orang-orangnya panas ngeliat dia bahagia. Mas Ida, kamu mendingan minggir dulu deh kalau panas. Ya, pengikutnya juga cuma sedikit lagi. Iya, kan aku udah bilang, ketemunya cuma sebentar, kangen. Karena kerjaannya lagi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat perasaannya Fuji ke Feral. Aku udah bilang di situ kartunya. Ya kan, Feral akan gunakan berbagai cara untuk bisa memenuhi kebahagiaan dia, terutama keluarga. Tuh, Queen of Cups, jiwanya si Fuji banget ini, Scorpio. Itu beda, Rora. Dari tulisannya itu udah ketahuan haters apa bukan. Kelihatan kok. Kok jadi ngantuk ya dengerin mami? Ya tidurlah sayangku. Fuji ke Feral. Tuh, The Justice. Queen of Cups sama The Justice. Tuh, jangan lupa ngemil. Waalaikumsalam, Wiwi. Tuh, Page of Cups. Gini ya. Fuji juga coba untuk berlaku adil ya. Kamu pikirkan hal itu. Kasih Feral ini nih lagi sibuk. Ya, kamu juga harus sering-seringlah berkata jujur sama Feral perasaan kamu ya. Tapi bukan berarti memaksakan dia harus selalu bersama kamu. Ya, paham ya Fuji? Ya. Iya. Ya sayang ya. Jadi aku ngeliatnya gitu, Fuji ke Feral tuh harus perbaiki prasangka buruknya. Ya karena memang dia kan punya trauma yang tidak baik ya di masa lalu ya. Jadi harus diperbaiki prasangkanya, belajar dewasa ya, menghadapi atau memiliki pasangan yang sibuk luar biasa, apalagi dia sebagai pejabat ya. Jadi nggak bisa dikontrol, nggak bisa lu harus sama gua gini-gini, nggak bisa ya sayang, karena pejabat itu kerjaannya bisa dadakan ya, dan bisa keliling dunia, bisa keliling Indonesia kayak gitu ya. Baru kok sayang, paham ya Puji? Puji ini takut banget loh ya, takut komunikasinya selesai, takut dikhianati. Jangan ya, jangan selalu berpikiran ke sana ya Fuji. Ini harus dikontrol.
ya. Harus dikontrol. Ya, harus diperbaiki mindsetnya kamu. Harus diperbaiki tingkah lakunya kamu, ya. Dan kamu jangan samakan Feral dengan mantan kamu. Ya, jangan samakan itu ya Fuji ya. Nih, Fuji ada rasa ketakutan ntar sama lagi kayak mantan. Jangan kayak gitu karena itu sudah menarik mindsetnya sama. Dibuang. Ya, Fuji harus berkaca diri, tidak semua orang itu sama. Ya, seperti tangan kita gitu loh, ya kan, jari kita ini tidak sama. Kalau sama tingginya ya otomatis mau memakannya bagaimana ya, jempolnya misalnya sama, ya kan, telunjuknya sama tinggi-tingginya, terus gimana? Ya, jadi kamu harus hati-hati. Trust isunya besar. Fuji itu trust isunya besar. Ya, besar banget kok, seriusan besar. Ya, trust isunya itu ujiannya Fuji. Ya, untuk bisa menggali dirinya ke arah spiritual. Sebenarnya kayak gitu kok. Ya, karena dia trennya ke 9. Jadi ya, dia harus bisa gali dirinya dia sendiri ke arah spiritual. Gak usah percaya Oni. Percaya nggak ya? Gak usah percaya. Ya. Gue blok. Maaf ya. Ya, kalau orang udah ngomong kayak gitu udah dah sebelah. Yakin gue. Udah dah. Ya, kalau nggak percaya jangan ditonton. Simple aja. Ini membuat orang-orang halunya Fuji sama Feral aja. Ya. Jadi aku lihat di sini Fuji itu mandang ke Feral itu, tolong jangan disamakan dengan kisahmu dengan para mantanmu. Jangan ya. Karena nggak semua orang itu selalu buruk, nggak semua orang itu baik. Jadi memang kita harus imbang-imbangi aja, ikutin aja gitu loh. Kalau kita dijahatin ya jangan diambil hati, udah belajar untuk nggak ngambil hati besar. Belajar ya udahlah, serahkan semuanya aja, hukuman karmanya sama Allah, kayak gitu aja. Ya, kalian setuju nggak dengan pendapat aku? Soalnya aku nggak tahu sih percintaannya Fuji dengan yang LDR tuh aku nggak paham sayang. Aku memang bukan fansnya Fuji sih, jadi aku nggak tahu ya, gitu loh. Cuman aku bacanya seperti itu, kayak gini tuh energinya. Ya itu dia, karena hawa energi buruknya dia tentang prasangka, ketakutannya itu jadinya menariknya orang-orang seperti itu terus, karena dia denial. Ya, selalu ngomongnya ketakutannya, aduh ntar dia kayak gini lagi, atau dia ntar kayak gini lagi, gitu loh. Nah, itulah ujiannya Fuji untuk lebih dekat ke Allah, harusnya kayak gitu. Fuji emang gampang OBT, dia sendiri yang bilang. Yang dulu pernah selingkuh 7 kali, ya aku udah bilang dianya harus dekati ke Allah. Itu memang kalau tren 9 itu diuji lagi sampai benar-benar mentok, maksa diri ya untuk sendiri dulu, single dulu dengan jangka lama, tapi sambil benahi diri gitu loh. Paham gak guys? Kalau angka 9 begitu. Ya, Puji ya. Kita lihat Feral ke Puji. Jadi jangan samakan ya Puji ya dengan orang lama. Kita lihat perasaannya Feral ke Puji.
Jadi jangan prasangka buruk terus Puji terhadap hubungan yang baru nih. Ya bukan hanya dengan Feral ya, misalnya dengan siapapun nantinya tuh jangan prasangkanya aduh ntar gue ditinggal, ntar gue dikhianatin, ntar gini 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 gini. Jadi kita seakan-akan tuh cueknya cuek nipu diri sendiri. Jangan, jalanin aja gitu loh, nikmatin aja. Tapi akui gitu loh perasaannya kamu gitu. Yang ijab kabul aja masih bisa dijahatin kan? Nah, tapi bukan berarti kita harus prasangka buruk gitu loh. Jalanin aja. Menurut aku mah jalanin aja hidup tuh. Ya, sambil benahi diri. Halo Nuna. Ih kemarin seru loh Nuna. Lo gak masuk ya Nuna ya. Seru loh semalam Nuna. Ih kamu gak masuk huru hara semalam. Itu pada huru hara soal bunga ini asal fake dari Vivian. Ya udah tinggal nanya, kan aku udah bilang. Tanya ke orang-orangnya yang berhubungan dengan V. Susah amat sih. Jadi nggak prasangka buruk, ribet amat sih lu pada tentang bunga. Iya terlewat. Huru hara semalam sayang. Simpel, tinggal nanya. Gini loh, misalnya lu menurut lu misalnya gini, lu nemuin sesuatu nih dari cowok lu misalnya, terus itu dengan simbol nama mantannya dia, kalau pasti berpikirnya ke situ, ya kan? Nah lu nanya nih pacar lu ya kan, pasangan lu, ini siapa nih, ya kan? Terus dia bilang ini dari namanya sama gini-gini atau depannya doang, kamu tinggal nanya aja, simpel. Maaf yang bisa sebut bos itu Pak Dewan. Ya udah tinggal nanya kan. Gitu loh. Mau dari Vivian kek, mau dari Vio kek, mau dari Feral kek, tinggal nanya. Simple aja. Soalnya gue gak suka apa ya, takut nuduh salah. Nanya aja ke orangnya. Bener gak guys? Iya gak? Ya nggak say, maksudnya nggak ada pendapat aku, tinggal nanya, simpel ke orangnya. Tuh di rumah Puji udah banyak banget bunga, dia mau jadi tukang kembang, kita buka toko bunga dia. Ya Ji, buka toko bunga ya Ji. Iya Nuna, huru hara semalam ada yang ya kita lagi ngomongin ya tentang yang baik-baik, terus ada yang nggak suka dengan readingan aku, panas, terus ngelapor ke TikToknya ngelapor ke aku, katanya ada penonton yang nggak nyaman dengan VT aku, live aku lah. Aku nggak mengundang kebencian, malah aku nyuruh kalian untuk tidak report siapapun yang jahat sama kita tentang Puji gitu ya. Udah diemin aja, biar Allah yang repot sendiri gitu. Malah dia yang panas. Kita lihat Feral ke Puji. Makasih Dilan. Anak-anak tuh akhirnya aku pindah ke akun satunya Nuna. Alhamdulillahnya itu dia TikToknya ngasih tahu bagus tuh ya. Feral ke Puji. Siapa tahu besok dikirim sertifikat tanah sama Feral buat taman bunga. Amin, amin ya Allah, doanya bagus banget. Kabul. Kabul ya, Feral ke Puji. Tuh ya. Hai Puji, Feral tuh dengan tenangnya dia coba untuk bisa menarik perhatian kamu Ji. Ya. Dia lakukan berbagai cara solusinya biar kamu banyak diperhatikan, biar kamu perhatikan dia juga gitu loh. Ya Ji, dia tuh sayang sama kamu loh Ji. Dia coba untuk bisa mengimbangi langkahnya dia, mengimbangi caranya dia mencintai kamu tuh ugal-ugalan ini Ji.
Ini ugal-ugalan loh kalau dibilang. Ya, the Temperance, the Knight of Swords, and Six of Wands. Makasih Nanuna. Alhamdulillah. Nih, ini ugal-ugalan sebenarnya nih guys. Tapi secara silent loh. Secara silent ini mencintainya. Tapi ini ugal-ugalan loh. Karena dia yakin dia akan memenangkan hatimu, Puji. Ya, dia yakin bisa memenangkan hatimu. Ini dari yang gimana ya? Coba untuk mengimbangi langkahnya ini, biar gak gegabah, untuk bisa menangin kamu. Tapi kamunya juga harus bisa jaga perasaan kamu ya Ji. Jangan menyamakan ya, misalnya orang-orang baru gitu ya, yang suka sama kamu tuh antar kayak mantan. Jadi mindsetnya ke situ terus nariknya. Jangan ya Ji. Feral ini lagi stres ya sebenarnya, depression tentang kerjaan ya. Tuh, tentang kerjaan ya Beb. Dia pun sebenarnya takut loh tentang perselingkuhan loh, karena dia pernah diselingkuhi di masa lalu. Tuh, dia juga ada rasa takut sebenarnya, bukan kamu doang Ji. Ya, bukan kamu doang yang trauma, bukan kamu doang yang tersiksa. Feral juga sama sebenarnya, cuman dia sudah bisa menguasai emosinya. Ya, dia fokuskan ke kerjaan tuh. Dia lagi banyak kerjaan loh. Dia coba untuk memperbaiki ya tentang sikapnya dia di masa lalu. Yang ego. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Ya Puji, kamu jangan terlalu menganggap orang baru atau punya suka sama kamu tuh ntar kayak mantan. Jangan. Artinya kamunya belum siap dan kamunya belum move on. Artinya kalau kayak gitu. Ya dong, bener nggak? Kalau dia udah move on kan otomatis udah jalanin aja, nikmatin aja gitu loh. Yaitu dia memang harus di fase begitu dulu Tifa. Jadi biar Pujinya nanti belajar temen yang baik sama yang enggak kan nanti juga Allah bukakan. Kan Allah yang tahu isi hati manusia, bukan manusia aja, isi hati semua yang ciptakannya yang dari Allah tuh Allah yang tahu. Nanti kan juga terbuka sendiri kayak gitu. Ya. Ini Feral tuh lagi mikirin kerjaannya. Banyak yang harus dia perbaiki dalam kerjaan. Dan juga banyak yang coba untuk mengkhianati Feral dalam kerjaan. Ini bertumpuk di pikirannya Feral. Tapi dia coba untuk berusaha tenang, untuk mendapatkan perhatian dan juga pengakuannya Fuji gitu. Ya. Bagus kok ini, kita lihat koneksinya mereka ya. Pujinya gampang kehasut sih. Ya Scorpio sih ya. Buat kalian ya yang Scorpio, coba tunjuk tangan. Mudah kehasut nggak? Kesulut nggak? Gampang netting nggak? Coba katakan iya kalau kalian ngerasa Scorpio seperti itu. Water sign tuh rata-rata begitu. Bukan Scorpio aja. Tuh das tuh. Gua aja punya klien Scorpio semua. Gua harus kuat-kuat banting gua. Tuh sarung tuh. Betul. Gua aja punya ponakan Scorpio, abang Scorpio. Ya. Terus apalagi tuh, klien gue semuanya kebanyakan Scorpio. Bener-bener tahan banting gue nya. Mantan suami gue, mertua gue dulu Scorpio juga. Lo bayangin tuh. Dramanya banyak banget. Kita lihat koneksinya mereka.
Udah dilurusin, dia bengkok lagi. Udah dilurusin, bengkok lagi. Tergantung 75 my heart. Ya, mindsetnya kamu koneksinya sama siapa. Tergantung sayang. Coba kamu pikirkan deh, lingkungannya kamu pasti berubah. Dengan siapa mindsetnya sekarang kamu banyak koneksi. Kayak gitu. Betul, memang. Itu aku nggak bohongin ya, Das. Kamu aja Scorpio ngakuin. Itu rata-rata ya. Nih aku kasih tahu. Red flagnya yang paling banyak itu adalah air sign sama water sign. Karena mereka nggak bisa digenggam. Ya, water sign sama air sign itu nggak bisa digenggam. Nggak ada bekasnya. Coba kalian megang angin, kejar angin. Bisa nggak di tangan kalian? Megang air, bisa nggak? Kalau fire sign masih bisa, ada luka kalian. Ya kan? Kalau earth sign aja, ya, itu ada tanahnya. Earth sign kan bumi, pasir, tanah itu masih bisa kita genggam. Ya susah-susah gampang ngedapetin Scorpio dapetin water sign sama air sign. Susah-susah gampang juga untuk pertahaninya karena mereka gampang bimbang. Nanti juga ada masanya Fuji sendirian nanti. Maksudnya nggak banyak temen gitu ya. Lebih milih happy sendiri nanti feeling aku. Tuh Tifa tuh. Ya kan? Nanti juga gitu. Bisa happy sendiri nantinya. Kita lihat ya koneksinya Fuji sama Feral. Ada masanya sayang, ada masanya kok. Tapi memang harus dipertemukan yang nggak baik dulu sih, agar kita terbangun koneksi spiritualnya ke Allah ya. Gitu, perbaiki lagi. Ada tahapannya, betul. Nah, Feral aja kan pernah bicara kayak gitu kan. Dulu dia sering banget beli branded. Bener nggak? Kan ditanyakan waktu itu sama Fuji sama Arafi kan. Terus dia bilang, itu dulu, sekarang udah nggak lagi beli-beli kayak gitu. Sayang kan, mendingan beli properti. Kan dia ngomong sendiri. Ya. Iya nggak guys? Kan dia ngomong sendiri. Dulu itu suka beli yang branded gitu. Ya, aku ngeliatnya di sini ada Four of Wands, Ten of Swords, and Six of Wands. Hubungan kalian nih banyak dramanya ya, karena banyak yang gak suka. Bisa sih sukses, bisa sih mendapatkan. Makasih Tefau. Bisa sih sukses, ya bisa mendapatkan kemenangan gitu. Tapi harus lewatin dulu ya. Lewatin dulu nih drama-dramanya. Ya karma dari keluarga, ya karma dari lingkungan. Aku ngelihatnya. Belum. Ya elah Putri dengerin readingan Mami sambil nyapu kalau rebahan ngantuk. Kocak loh. Ya Allah, banyak trust issue, banyak drama, banyak haters juga. Iya ini. Pengen rumah tangga gitu ya. Pengen rumah tangga kok mereka. Cuman ya harus ngelewatin pelajaran yang pahit dulu nih. Ya kalau mereka sanggup dan prasangkanya baik terus, ya insya Allah ada kemenangan kok. Ya insya Allah ada kemenangan. Ada kesuksesan. Ya tapi harus kuat banting dulu. Gitu. Kita lihat koneksi mereka. Tuh The Hierophant kan. Koneksinya bagus, spiritual punya, bukan karmic circle. Si Puji sama Feral ini, justru karmic circle-nya itu adalah orang-orang sekitarnya mereka. Ya. Sama, ini bagus ini.
Bagus, mau diapain? Tuh, Three of Pentacles tuh. Hubungannya bisa ya menjadi teman kerja, menjadi teman hidup. Nih, banyak bisnisnya kalau mereka hidup bersama. The Page of Pentacles tuh. Uang. Rezekinya bagus banget sayang ini. Beneran banyak kontrak kerja baru kok dalam hubungan mereka. Sambil makasih Nanu-Nanuna, ya kan? Sambil mereka pelajari nih tentang spiritual, tentang komitmen. Ya. Bagus. Bagus kok. Yang bikin drama itu ya orang-orang sekitarnya mereka. Terutama dari Fuji gitu. Ya. Terutama dari Fuji tuh, The Justice. Ya insya Allah ya, kalau saling jujur, saling menghargai, insya Allah bisa lanjut ke pernikahan nih, hubungan mereka. Ya, saling mengacak diri aja. Tuh, Two of Wands. Ih, bagus sayang. Dari kemarin kartunya tuh bagus-bagus loh mereka tuh. Ya, tuh, The Devil. Ya, jangan dengan amarah, jangan dengan obsesi, jangan dengan kecemburuan berlebihan ya dalam hubungan kalian. Suara mami kok renyah banget ya lah, emang kerupuk. Emang kerupuk loh. Hah? Renyah-renyah, kranyes-kranyes gitu ya. Ya Allah. Iya, semakin kesini arahnya semakin pernikahan, insya Allah. Kita doakan aja yang terbaik, tapi godaan banyak ya sayang. Nih godaan banyak nih. Ya, The Devil. Godaannya banyak ya itu. Orang-orang sekitarnya si Puji sama Feral juga ya. Maksudnya kan kita nggak tahu nih ya orang sekitarnya Feral gimana, ya Allah alam. Tapi kalau aku lihatnya sih lebih ke arah ke Fujinya ya. Lingkungannya. Ya. Puji ini harus banyak belajar tentang komitmen, belajar perbaiki lingkungannya juga. Begitupun Feral ya, lingkungan toksiknya harus diperbaiki. Mi, aku udah habis nasi, udah habis kue, udah habis keripik pisang. Ya Allah, gemuk datu badan. Iya Mi, feelingku juga gitu. Tuh, Four of Pentacles. Harus diperbaiki ya trust isunya kalian masing-masing ya. Harus diperbaiki. Ya. Harus diperbaiki kejujuran kaliannya. Perbaiki lagi spiritualnya juga kalian masing-masing. Ya, perbaiki lagi apa yang mentok dalam agamanya kalian. Diperbaiki terus setiap hari, setiap detiknya. Tuh, The Ten of Pentacles tuh. Dari kemarin tuh kartunya tentang keluarga mulu tuh. Rumah tangga, keluarga tuh. Mau gimana guys? Kartunya. Ya, koneksi kalian nih banyak yang ikut campur. Orang-orangnya pengennya kalian bubar. Stuck di situ. Di sini tidak ada personal reading ya sayang. Tolong dibaca ya tulisannya ya. Ya makanlah merah guci, silakan. Fuji dan Feral. Tuh, ya, aku bilang apa tadi? Banyak yang menginginkan kalian hancur. Jadi gunakan dengan baik koneksinya kalian ini dengan arah yang positif. Ya kan, tuh. Ini ada yang pengen kalian hancur. Ya. Kehancuran ini, ya misalnya orang mau ngancurin kalian nih, kalian udah dikasih tameng nih, ya sama aku nih. Allah udah izinin ya. Kalian harus belajar nih, perbaiki ya tentang hal-hal yang menghancurkan kalian tuh apa gitu loh. Paham gak guys? Kalau aku ngelihat sebuah kartu ya, misalnya nih kita udah dikasih lihat nih tentang kehancuran gitu ya. Nah, kita harus perbaiki dulu tuh sebelum kita melewati kehancuran itu apa nih? Sekira-kiranya nih, kehancuran itu bisa datang ke aku harus perbaiki apa? Gitu loh.
Setuju nggak kalian dengan saran aku? Kalau aku gitu. Waalaikumsalam Nuria. Ya. Kalau aku gitu. Jadi kalau ngeliat kartu, aku aja baca tarot tuh bukan untuk orang lain doang, diri aku sendiri juga, guys. Misalnya nih, aku dapat kartu Tower gitu ya. Oh, apa nih yang harus diperbaiki nih? Gitu. Satu. Kedua, ya udah dengan niat gini, ya udah kalau memang waktunya harus hancur dulu ya nggak apa-apa. Nanti juga Allah tinggal ngasih perbaikannya, tenang aja ada Allah. Udah gitu aja. Kalau aku mau begitu. Jadi nggak usah takut karena kartu. Takutnya itu kita nggak bisa perbaiki diri. Itu aja. Setuju nggak guys kalian dengan saran aku kayak gitu? Kalau aku gitu, aku juga suka baca diri sendiri. Ya. Jadi kita jangan takut kehancuran. Justru kalau kita takut kehancuran, setan akan narik kita ke situ. Kita stres dah. Jadi kita harus lawan. Oh, ini tuh yang mau ngancurin gue. Oh, yaudah deh, gue perbaikin aja lah diri gue, deketin ke Allah. Jadi ketika hal itu mau datang, Allah udah bentengin dulu, gitu. Betul, Liska. Berbaik sangka. Betul itu, iya. Aku selalu gunakan itu, sayang. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang buruk nih, aku baca diri aku. Ya aku tinggal baca aja. Banyakin zikir, banyakin sedekahnya, gitu loh. Kalaupun kehancuran itu tetap datang, ya hadapin aja. Dan itu nggak akan terasa sakit. Seriusan deh, kalau udah biasa seperti itu nggak akan terasa sakit. Jadi kita maksa diri untuk berbaik sangka. Nanti akan terbiasa. Nggak apa-apa. Tapi gini, memang sih kalau kita takut banyak duitnya, kenapa? Takut setan itu akan menggoda kita menjadi sombong, ya kan? Menjadi angkuh. Bener loh, duit itu bisa menjadi petaka loh, banyak yang seperti itu. Bisa. Makanya kalau kita minta ke Allah tuh, ya Allah, kasih aku rezeki banyak tapi jadikan aku ahli sedekah gitu. Nah, ketika kamu dikasih, kamu harus ingat dengan ucapan kamu. Harus lakukan itu, sedekahnya harus brutal. Jangan ketika lagi udah dapat duitnya kalian lupa. Jangan. Banyak kan manusia kan begitu. Ya kan? Banyak kan manusia begitu, sayang. Dia udah banyak duit, jabatan udah tinggi, dia lupa dah tuh. Gitu. Ya kan? Kayaknya mami ingetin ke kalian juga, termasuk diri mami, ngingetin diri sendiri juga sih. Gitu. Aku seneng nasihat mami. Ya kita sama-sama belajar, sayang. Sama-sama mengingatkan gitu, biar nggak salah jalan. Jangan sampai kita tergiur dengan duniawi yang hanya sesaat. Gitu loh. Ya. Jadi di sini Uji dan Feral ini banyak yang gak suka, banyak yang ngirim ilmu-ilmu juga ya untuk menghancurkan niatan kalian untuk nikah ya, bahkan pekerjaan kalian juga coba untuk dihancurkan, masa depan kalian coba dihancurkan ya. Ini kalian harus sama-sama belajar bijak, belajar sabar, belajar kuat menghadapi tentang ya serangan-serangan yang gak baik ya. Tetap dengan prasangka baiknya. Dan harus perbaiki karma di masa lalu kalian. Entah itu dari keluarga, dari teman-teman sekitar kalian. Itu efek ya. Efek loh. Ya kalau teman kita berbuat buruk, kita juga pasti kena. Kalau kita sering bersama itu kena, sayang. Koneksi karmanya. Apalagi sampai, maaf ya, sampai makan piring satu berdua, segelas berdua, itu energi loh. Serius dah, itu koneksi energinya. Kalau kalian paham mah. Koneksi itu, sayang. Bener, apalagi sampai makasih apaan tuh, dia terbang, dia terbang, lah itu love-nya. Makasih sayang, hatiku bersatu denganmu ya selalu. Itu koneksi, sayang, seriusan. Bisa gitu ya, Mi? Iya, bisa. Bisa lah. Makanya aku dikasih
amalan yang aku pakai itu awal-awal aku mau jadi pembaca tarot guys, 2019 ya. Jadi gini ceritanya nih, aku baru-baru sadar aja sih sekarang tuh tentang semuanya ternyata terkoneksi gitu ya, dari temen, dari pokoknya yang setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita berbagi, itu koneksi loh, entah itu karma baiknya, entah itu karma buruknya, perbuatan buruknya dialah karmanya tuh kita kena. Koneksi itu sayang, serius, itu nggak bohong, karena energi ya. Nah kayak kita aja gini, kita nonton nih ya, setiap hari nonton nih, pasti kan itu akan menjadi manifestasi buat diri kita, di otak kita terekam ya. Bener Mi, aku punya temen saking deketnya, jadwal head aja kami bareng misak. Iya itu bisa, itu. Nah aku udah bilang, terkoneksi sayang. Makanya hati-hati dalam menonton apapun ya. Terus juga kalau bisa diawali dengan doa gitu. Mau berteman pun, mau ketemu, kita awali dengan doa, harus, karena kita nggak tahu isi hatinya mereka. Makanya pas aku mau jadi pembaca tarot tuh, aku tuh nggak sembarangan sayang. Aku tanya mama aku kan nggak tahu kan tadinya, karena aku takut gitu kan. Aduh, pasti gue domelin nih, gue baca tarot nih, karena kan pasti dianggapnya musyrik. Aku pikirnya ke situ ya. Terus udah tuh aku diem-diem aja belajar. Nggak lama aku nggak bisa bohong ke orang tua. Aku jujur ke orang tua, mah gimana nih, aku dikasih hidayah, suruh baca kayak gini, gue bilang gitu. Terus kata mama aku, ya udah kamu sholat dulu aja, sholat taubat, sholat hajat, tahajud, duha, istikharonya, sholat wajibnya gitu kan, zikirnya kalau bisa gitu. Lakukan aja sampai 4 bulan gitu, 100 hari lah coba gitu kata mama. Kalau memang ilmu tarot ini membawa kamu ke arah setan, kamu lupa Allah, jangan dikasih klien yang baik-baik, jangan dikasih klien yang banyak di kamu, jangan ada yang nonton kamu. Tuh orang tua aku ya saranin. Tapi kalau misalnya memang ilmu tarot ini malah membawa kamu kebaikan ya, terutama tentang hal ke Allah gitu, namanya manusia kan gak sempurna gitu kata mamaku. Ya udah, nanti Allah kasih banyak rezekinya di situ buat kamu ke arah Allah. Bener sayang, sampai sekarang alhamdulillah rezeki dari tarotnya aku buat sedekah. Kamu bisa nonton di YouTube-nya aku. Bener, itu omongan orang tua nggak bisa kebohongan ya. Aku kan selalu nanya dulu ke mamah aku, nggak boleh sembarang. Makasih Anisha, Anna Wai Shop, susah banget sih nama lo ya. Ini aku ngajarin kalian, bukannya apa-apa, karena segala sesuatunya kan kalau udah restu orang tua itu enak ya guys, gitu. Nah ini terkoneksi nih untuk Fuji sama Feral. Hati-hati dalam berteman, entah itu teman bisnis, entah itu teman main, ya gitu loh. Hati-hati, di keluarga aja kita bisa menjadi bentrok ya, menjadi toksik. Ada kan energi seperti itu. Mami katanya Feral Fuji karmik dari mana? Kata siapa? Ngeyel banget, karmik itu adalah hal yang membawa keburukan. Halo, Hu Akbar. Kamu tahu karmik listen nggak? Pembelajaran karma. Itu saling menyakiti sayang. Ya. Kalau karmik listen, karmik partner itu akan saling menyakiti, merugikan. Paham nggak? Kamu baca, tonton channel aku deh tentang karmik itu dari tahun 2019 loh. Aku udah bacain karmik partner, karmik relationship, karmik listen, ya, soulmate, twin flames. Tonton channel aku sayang. Dari nol tontonnya ya. Dari 2019 tuh udah banyak tuh. Baru kamu paham tuh tentang karmik tuh kayak apa. Karmik itu adalah energi yang membuat mereka menjadi bawa kesedihan, ya, bawa kegalauan, ya, bawa ada yang kebangkrutan segala macam kayak gitu.
pembelajaran lah gitu. Ya, karmik itu pembawa energi nggak baik sebenarnya, karena dia bawa karma. Kalau aku lihat di sini dia bukan karmik, ya, spiritual. Bisa soulmate, bisa twin flames, tapi memang melewati fase-fase karmik. Mereka sudah melewati fase itu. Fase-fase karmiknya adalah mantan-mantannya mereka kemarin. Itu. Ya, fasenya karmik mereka adalah mantannya mereka kemarin. Kalian lihat dah sekarang, Fuji sama Feral koneksinya, apa mereka merugikan? Apa mereka pacarannya bebas? Apa mereka saling cium-ciuman, peluk-pelukan? Coba kalian lihat ya. Kan dewasa kan? Bener nggak? Koneksinya mereka kan bawa dewasa. Memberikan adab sopan santunnya. Memberikan pelajaran buat kita. Kenapa jadi ngomongin karmik mereka? Ini nggak ada karmik loh. Dihitung dari Destiny Matrix. Destiny Matrix mereka tuh 9. Nggak ada karmik. Itu spiritual. Oh ya, jangan main-main loh sama orang spiritual loh. Ngomong-ngomong karmik sembarangan loh. Itu spiritual. Kalian tahu Twin Flames? Itu tentang perjalanan spiritual, menemukan jiwa mereka. Hubungannya ke Tuhan. Ya, gue sabar. Makanya kasih donat. Nah, Nona kasih gue donat, nak. Kesel gue, nak. Dari kemarin komik. Makanya nonton channel gue. Ya Allah, bocil-bocil. Tuh dikasih donat sama tepau. Ya Allah, kocak loh. Ya Allah. Aduh, ada ya. Astagfirullahaladzim. Makanya nonton channel aku dong, say. Ya, channel yang sebelahnya tuh satunya lah. Apa tuh, Nanuna? Kotak apa, anak? Kotak lagu apa tuh? Kotak pantul. Ya Allah, lucu banget. Ya Allah, Nanuna lo mah kocak lah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Ya aneh ya. Maksudnya udah jelas Destiny Matrix mereka adalah 9. 9 itu adalah angka paling tinggi dan spiritualnya tinggi. Itu nggak bisa sembarang. Itu udah the hermit, guys. Itu udah jangan marah-marah. Ya ini aja, apa namanya, udah dibilangin nonton channel gue, jadi ngerti tentang karmic relationship tuh kayak apa. Masih aja. Ya Allah, makasih anyway, shop gue dikasih donat lagi tuh, kenyang dah gue, ya kan. Ya Allah. Ya, jadi gini, koneksi Fuji sama Feral, kalian harus banyak belajar tentang keagamaan. Deketi keluarga, deketi pemuka agama ya, yang mengajarkan kalian tentang kedamaian, terutama tentang ayat-ayat untuk bisa ya menghalangi kehancuran kalian dari orang-orang yang zolim. Mami lagi jadi panglima perang emberan. You nggak tahu Jati Banten? Awal-awal gue ngikutin leluhur gue siapa? Gue dapat mimpi loh Jati Banten. Kalau lo mau tahu. Ya, 2005 waktu itu, 2004 2005 kalau nggak salah. Aku dapat mimpi ada 2 lorong ya. Waktu itu aku nggak terlalu pengen banget tentang spiritual, nggak kepengen. Dikasih mimpi, jelas banget mimpi itu. Aku di 2 lorong ya, 2 goa. Goanya tuh curam. Nah, udah gitu aku diangkat sama kayak orang kerajaan, pakai bajunya kerajaan. Ya, terus diangkat dari 2 goa itu, ternyata tulisannya di mana? Ya, diangkatnya tuh rumputnya hijau semua. Dia nggak ngasih lihat muka, badannya gede, cuma badan doang, tarik aku, tapi nggak kasih tahu muka. Badannya putih bersih, bercahaya ya, pakai tangannya tuh kan tangan raja itu yang emas-emas gitu loh guys. Nah, tau nggak aku ngeliat tulisannya apa? Pangeran Jayakarta, guys.
langsung aku tahun 2011 apa 2010 aku baru sadar ke situ, aku ke situ nangis aku guys, sampai akhirnya aku ketemu dengan keturunannya yang ke-13 di situ, beliau kuncennya di situ, aku dikasih dah tuh kris dari keturunan beliau. Ya, dari keturunannya beliau ada kerisnya di aku. Nah, beliau cuman bilang jangan diagung-agungkan, tapi ini isinya adalah panglima-panglima dari seluruh kerajaan Mataram, dari seluruh kerajaan yang ada di Nusantara ada di aku. Makanya jiwa gue kayak jiwa laki, kadang-kadang kalau lagi datang perempuannya, datang perempuannya kayak gitu. Iya, kayaknya ada lah. Cuman aku nggak terlalu paham tentang Jogja ya sayang ya. Tapi aku kayak ngerasa, tahu kan kalau kita kayak ngerasa kayaknya gue bukan orang sekarang deh. Kayak gitu loh Beb. Kayak gitu. Kadang kita berpikir, gue kayaknya bukan orang zaman sekarang deh sebenarnya gitu. Iya, karena nggak suka mereka bersama. Karena nih, aku liatin ya energinya nih. Kalau mereka bersama, itu masa depannya luar biasa, Beb. Seriusan, sayang. Ya, itu baru pansos. Ia mau lihat kalau begitu jatuhin seseorang. Itu baru pansos, nggak boleh ya. Kan aku pernah dapat dari kalian ya, kalau nggak salah ya info. Fuji mau didukunin katanya. Kan kalian yang ngomong sendiri, ingat nggak? Coba sekali-sekali ke makam raja. Aduh, aku belum berani ke sana, sayang. Belum berani. Ada keinginan gitu, pengen. Makasih apa tuh Zar? Dia pakai lipstick. Lukisan cintanya pakai lipstick apa sih? Ya. Iya, Mi. Iya, aku kan dapat info dari kalian semua. Ya, katanya dia mau nuker nasibnya si Fuji lah. Lebih buruk lah. Aku kaget juga gitu loh. Kaget lah. Biar Mimi makin kan lucu. Makasih. Sehat selalu ya kalian ya yang udah ngasih giftnya juga. Rezekinya biar banyak. Ya kan? Jadi ya aku kaget aja gitu loh. Kalau memang mereka mau ngeramal Fuji sama Feral, ya insya Allah diupload. Ya jangan sampai ada ancaman seperti itu. Ya kan? Insya Allah nggak bosan sayang. Selama masih dikasih amanah ya insya Allah baca ya. Gitu. Lucunya setiap kata-katanya sesuai dengan request fans. Ya udah diemin aja, imolihua. Katanya nanam pohon bidara ya Mi. Iya boleh. Tanam sayang. Bidara Arab kalau bisa ya. Bidara Arab. Tapi kalau mau buat dimakannya lagi buahnya tuh bidara India. Mami bacain sampai nikah guys. Udah janji kok, insya Allah. Doain aja aku sehat ya. Gitu. Doain aku sehat. Jadi nih Fuji, kamu harus banyak belajar tentang keagamaan ya, dari keluarga, dari pemuka agama ya, spiritualnya juga dipelajari agar kamu terhindar dari yang namanya kehancuran. Ya, pembaca tarot sebelah katanya Desember. Alhamdulillah, insya Allah aja, biarin aja. Ya, biarin aja, aminin aja sayang. Taurus, aminin aja. Ya, aminin. Karena itu doa baik juga, ya kan? Doa baik juga. Gitu aja. Selama cowok selain Feral itu single, ya udah aminin aja. Ya, yang penting jangan laki orang. Ya. Paham ya? Jangan laki orang. Ya, jangan laki orang. Gak apa-apa selama itu laki-laki single. Ya, aminin. Ya, prasangkanya baik. Ya, mereka berprasangka misalnya, oh si Puji biar sama si Jiran misalnya sampai nikah. Ya udah aminin. Kan tinggal kitanya nih.
kita-kitanya nih, ya, yang fans Fuji sama Feralnya nih, doanya secara baik aja prasangkanya. Jangan sampai nyenggol mereka, jangan sampai menghina mereka, jangan sampai menjahati mereka, apalagi sampai ada kata-kata yang kalian bilang itu menukar karma, menukar takdir. Nggak boleh itu, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu sudah melebihi dari Allah, nggak boleh sayang. Nggak apa-apa, doainnya dalam hati aja, nggak usah. Jadi gini, kamu nonton, ya, nggak usah diaminin dalam tulisan, dalam hati. Amin ya Allah, selama itu baik buat Fuji mah, udah, ya, paham ya? Nggak boleh kita berdoa yang buruk selama dia sama-sama single, nggak boleh, ya, jangan. Agak-agak nggak relain, jangan. Kita nggak boleh kemelekatan sesuatu dalam dunia, nggak boleh. Dengerin mak lu, ya, dengerin mak lu, ya, dengerin, ya, biar kita nggak terlalu melekat sama duniawi, ya. Salah satunya adalah mengikhlaskan, ya, harus relain. Ketika kita ikhlas, ya, apa yang kita inginkan dikabul. Misalnya nih, kamu gak ikhlas nih, ya si Puji sama si Jiran, misalnya contoh, atau si A si B CC-nya. Tapi kamu ikhlasin nih, yaudahlah kalau itu jalannya Allah. Nah, doa kamu yang kemarin itu akan dikabul, biasanya begitu. Relain, kalau kita belajar ikhlas itu emang begitu. Ya, ikhlasin. Selama mereka tidak punya pasangan. Tuh kan, belajar ikhlas tuh sumpah susah banget, Mi. Iya, emang bener, Mi. Kita nggak bisa terlalu mencintai sesuatu. Ya harus, itu jangan, ya. Jangan. Lu mau jadi fans yang waras, apa nggak waras lu? Lu pilih dah, ya. Karena semakin ikhlas, ya, semakin ikhlas nih dihancurkan orang lain, semakin rezekinya bertambah nih Fuji sama Feral, ya. Tuh, karena mereka yakin karma itu tidak diam. Banyak yang sirik dengan kebahagiaan keluarga mereka. Ini aku lihat begitu. Mi, Verfu gimana, Mi? Aman? Insya Allah aman, tapi memang ujiannya, ya, namanya hidup mah nggak aman-aman juga kali, guys. Namanya hidup mah ya pasti ada nggak amannya lah, tapi kita harus siap, prasangkanya baik aja. Betul tidak? Ya, doakan saja. Kita sayang sama Fuji dan Feral, tapi kalau memang Allah tidak mengizinkan pada ujungnya mereka menikah, nggak apa-apa selama mereka menikahnya dengan single sama single nantinya. Bukan suami orang, bukan istri orang. Ya, gitu. Ini buat pelajaran kita. Karena kan kita lagi ngejar si Fuji sama Feral. Boleh, tapi jangan sampai kita berprasangka buruk dengan fans sebelah. Biarkan saja. Kayak kemarin, ya kan, Fuji kalau nggak sama Feral katanya, kalau nggak sama si negara itu, ya, orang jiran itu, katanya didukunin segala macam. Biarin. Nggak apa-apa, kan Allah yang denger, Allah yang tahu. Udah diemin aja. Kita doain baik-baik aja. Insya Allah nih hubungan mereka, ya, bisa ke arah lebih serius. Tapi memang harus menghadapi, ya, ini kehancuran, pengkhianatan, ya, dari orang-orang yang gak suka dengan mereka, dari teman-teman yang gak suka dengan mereka, entah itu secara gaibnya, entah itu secara fisiknya nantinya nih, ya. Tapi mereka tetap nih menjalankan hubungan, mempelajari sesuatu yang buruk di masa lalu menjadi suatu kebaikan nantinya, ya. Oke, jangan kita ngikutin setan sama setan, ya. Kalau dia lari, kita nyetop dulu, coba lihat, ya kan. Kalau dia larinya kenceng nih, ya, kita stop dulu diri kita. Bagus nggak ngejar dia, gitu, ya. Naila, awas, ntar mukanya kena handphone lagi. Harus pakai topeng kamu. Kita lihat, ya. Ya Allah.
Ya, kalau kita senang sesuatu, pasangan kita aja begitu, Beb. Kalau kita terlalu posesif, terlalu protek gitu ya, pasangan kita, oh kamu nggak boleh begini, gini, 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 gitu. Tapi nggak ada alasan terbaik gitu. Ya udah, itu akan mencelakakan diri kamu sendiri. Tapi kamu kalau sudah ngasih tahu dengan alasan terbaik, tapi dia tetap nggak dengar, ya udah diemin aja. Atau juga dia akan ngerasain sendiri kayak gitu. No, si Sarur no, ketawa mulu no. Jadi ngemil biar nggak ngantuk. Mami, tempatku banjir. Ya Allah, di mana Silvania? Insya Allah surut ya. Insya Allah surut. Ya, tetap mengucapkan syukur sama Allah masih dikasih banjir. Artinya Allah mau ngasih rezeki besar nanti setelah itu. Ya, Silvania. Ya, prasangkanya baik ke Allah ya sayang. Ya. Ya, prasangkanya baik. Ya Allah, terima kasih masih dikasih banjir. Tolong jaga, tolong sehatkan kami semua. Ganti rezeki yang besar setelah dari banjir ini ya Allah, gitu. Ya, prasangkanya baik sayang. Karena kita semua lagi diuji dengan prasangka kita. Ini kan tahun 9. Ya, kita lihat ya. Kita lihat energi para haters. Setuju nggak kalian? Setuju nggak kalian? Ada kuci hota he. Yaudah, balik kerja deh. Hati-hati di jalan ya. Di mana-mana banjir. Hati-hati biar selamat sampai tujuan. Ya kan? Ayo, siapa yang setuju melihat energinya para haters? Ayo, siapa yang setuju melihat? Ayo, katakan. Kita lihat energinya mereka ya. Sama sayang, Lucky MS ya. Cari aja. Kita lihat dulu para hatersnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang ada di benaknya para hatersnya ke Fuji dan Feral? Kita lihat dulu ya. Apa sih yang ada di benaknya para hatersnya Fuji dan Feral? Bismillah. Tuh. Haters, gue baca aja, baca bismillah buat lu. Ya kan? Ya minta izin lah sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah lu baik-baik aja ya. Jangan tebar kebencian kelamaan. Ya, jangan. Tuh kan, Seven of Swords tuh. Stres sendiri ya bre. Astagfirullahaladzim. Tuh, kartunya tuh. Ya, kartunya. Kartunya tuh guys. Ya. Tuh. Ya. King of Wands. Haters ini menyangkutkan para mantannya si Feral sama Fuji ya. Ayo, siapa nih mantan-mantannya Fuji sama Feral ya? Kalian menyangkut-nyangkutkan ya. Page of Cups, The King of Wands, Eight of Swords, Nine of Swords, Five of Swords, Seven of Swords. Ini berbalik ke kalian sendiri loh. Rencananya kalian tuh. Ini berbalik ke mereka sendiri loh, ke hatersnya sendiri nih ya. Ya, haters, lihat nih. Ya, ini berbalik ke kamu sendiri nih. Tapi tetap lakukan terus ya. Nikmat ya hidup seperti itu kah? Jangan dong sayang. Jangan ya nang. Jangan ya nang. Tuh, King of Cups. Tuh, The Judgment tuh, ada pembayaran karma, hati-hati ya. Ya. Jadi haters ini nih pengennya tuh mereka hidupnya kayak Fuji sama Feral. Tuh. Tapi semesta nggak terima. Karena mereka rencanakan dengan mengumbar hoax. Ini tentang mantan tuh. Rencananya mereka tuh ngeblok hubungannya Fuji.
Karena mereka kepengen hidupnya kayak Fuji sama Feral, uangnya banyak. Ini menghayal doang, ya Allah, ibaratnya gitu. Enak kali ya Bangkit punya uang gede. Tuh, King of Cups mendem doang. Jadi otomatis nanti dapatnya karma besar. Karena ya ini dia, kalian rencananya nggak baik. Rencananya nggak baik. Siapa hater saya siapa aja. Nanti kalian juga lihat sendiri hatersnya siapa aja. Kita lihat ya tentang Mama Vena ke Fuji ya. Ya, udah ya. Kita udah lihat. Ya, kita lihat perasaannya Mama Vena ke Fuji sekarang. Ya. Mendem doang, kepengen aduh punya karma baik, rezekinya besar, tapi nggak sesuai dengan tindakan mereka gitu loh guys. Jadi ya udah, rezekinya mereka mendem. Kita lihat ya, Mama Vena ke Fuji perasaannya. Menggantung ya, perasaannya menggantung karena dia masih mempelajari ya tentang si Fuji. Wajar ya, yang namanya calon ya kan. Mi, ada haters Feral Mi ngaku. Siapa tuh? Wah enak tuh piscok tuh. Kirim apa sini? Ya, karena dia tahu ya Feral itu nggak gampang untuk menikahi seseorang. Karena tanggung jawabnya besar. Ya, untuk memiliki keluarga tuh tanggung jawabnya besar. Tapi Mama Vena nih yakin gitu loh. Yakin kalau Feral ya pasti akan ada hubungan lebih serius walaupun harus melewati ujian yang sangat berat. Makasih gorengannya. Ya. Dia tahu kok. Jadi perasaannya Mama Vena ke Fuji itu lagi menggantung saat ini karena dia tahu statusnya kan belum terlalu jelas ya. Gitu. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia berdoa terus nih. Ya, buat anaknya biar bisa rumah tangga walaupun ya butuh proses lama tapi bisa dibawa bebannya dengan kestabilan hidup mereka. Bagus tuh. Makasih. Kita lihat lagi ya tentang Fuji di PRJ. Fuji di PRJ. Ya makanya perasaannya Mama Vena tuh lagi menggantung tentang Fuji. Karena Fuji harus bisa menerima kesibukannya Feral. Itu satu. Kedua, pengennya Mama Vena nih Fuji ya mau rubah circle sih kayaknya. Pengennya tapi kan nggak bisa ngomong. Karena dia nggak ada hak. Ya kan mereka baru PDKT, baru dekat, baru pacaran, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak mau ngatur. Kan Mama Vena nggak mau ngatur anak-anaknya. Apalagi kalau itu yang membuat mereka bahagia. Ya kan? Kak, stop bikin orang halu ya. Lu yang stop, jangan masuk ke tempat gua. Udah tau gua halu. Kenapa lu yang panas kalau gua halu? Orang mereka datang sendiri ke channel gue, nggak ada yang nyuruh Ya Allah, sampai segitunya ya. Aku nggak boleh bacain Verfu ya. Kenapa? Takut kejadian. Alhamdulillah kejadian terus ya. Aneh ya orang ya. Ya Allah, udah tahu halu dia datang ke channel gua. Ada-ada aja lu. Salah lapak lu, betul itu. Iya. Jangan jakin orang halu lah yang datang ke channel gue siapa? Mereka sendiri kok. Bener nggak guys? Lu lupa deh sendiri datang ke channel gue. Ya udah biarin aja, apa sih? Ganggu aja lu orang halu. Apa tuh gau? Naga tuh gue dikasih tuh naga nomor si Nanuna no. Kocak lu Nanuna.
malu lagi ngoceh juga dikasih naga bed ya. Mereka takut sayang, takut itu. Ya Allah, takut loh. Ya Allah, takut banget kenyataan. Orang sering dikasih nyata sih sama Allah, ya kan? Kita lihat Fuji di PRJ. Kok Fuji kayaknya kurang semangat ya di PRJ? Kenapa Ji? Kayak kurang semangat deh. Kayak ya terpaksa disemangatin tapi hampa. Kenapa ya? Capek kali ya. Efek kangen bisa, tapi kan harusnya dia juga udah paham dong tentang Feral gitu ya. Gitu. Ji, perbanyak zikir aja ya sayang ya. Soalnya kan yang di PRJ itu kan banyak orang. Jadi kamu nyerap energi. Ya kan, orang-orang juga nyerap energi kamu. Jadinya banyakin zikir salawat aja sayang. Kurang nyaman bisa, iya. Banyak orang juga. Ya karena banyak orang nih Seven of Wands. Jadi dia kan menjadi orang yang pusat ya. Jadi orang pusat dia ibaratnya ya center lah ya. Gitu. Ketunda, kan aku udah bilang. Kan abis Idul Adha itu kan bisa sebulan 2 bulan. Biarin aja dulu. Soalnya kan mereka lagi sibuk kerjaannya. Itu aja mau ketemu di Bali aja nggak jadi. Ya kan, Feral aja kan sampai ngomong ya gimana ya, kerjaan banyak, tidur aja sampai berapa jam. Ya kan? Makasih anyway. Iya. Kayak hampa gitu loh. Padahal dia semangat gitu, tapi masih terasa hampa. Dia otaknya, aduh Puji nih kena inian juga lagi dari orang. Tentang masa lalu terus nih, mantan lah, apalah. Yang ngisi pikiran negatifnya si Puji. Ya nggak nyaman, tapi dipaksa nyaman, paham ya? Kita lihat Oma Opa ya terhadap Puji gimana. Iya, pendendam bener. Soalnya lain sih. Jadi energi negatifnya gampang masuk. Kita lihat ya Oma Opa ke Puji gimana. Sayang banget ke Puji ya. Sayang banget mereka nih, keluarga rukun loh sebenarnya. Sian ya. Astagfirullahaladzim. Tuh, sering nanamkan kebaikan kok. Kita doain aja ya. Opa Oma itu memberikan nasihat yang baik-baik ya. Memberikan pelajaran yang baik-baik. Tuh ya. Karena dia tahu Puji itu kan orangnya nggak terbuka sama Oma Opa. Dia terbukanya sama almarhum. Iya. Tuh, ngeblok. Nggak terbuka Puji itu sama orang tua. Nggak terlalu terbuka. Terbukanya sama almarhum. Yalah, Nazar perasaan Feral ke aku. Ada-ada aja loh. Iya, nggak terbuka sama orang tua. Ya itu ada gangguan dari ilmu hitam, ya peletan dari temen, dari musuh. Banyak banget tadi tuh aku lihat. Energinya nggak enak. Ya.